Sobat Milenial dan Gen Z, pada hari ini saya sudah berada di rumah dinas salah satu petinggi TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda Rudi Afiantara yang menjabat sebagai Panglima Kolin Lamil. Jadi ngapain kita ada di sini? Kita akan ngikutin kegiatan Pak Rudi karena beliau menginisiasi implementasi dari kebijakan Pak Presiden untuk menghemat energi dengan goes sepeda dari rumah dinas menuju ke kantor di Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara. Seperti apa experience goes sepeda bareng Pak Panglima? Yuk ikutin saya. Pagi Pak Panglima. Pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Santai Pak. Berarti ini udah mau siap-siap? Ya, kita jam 5.30 sampai jam 6 kita harus berangkat ke kantor. Oh, oke. Berarti jaraknya berapa jauh tuh Pak dari sini ke? Dari sini ke kantor kurang lebih 6,8 km. Kecepatan kita kalau bersepeda 20 sampai 30 km per jam. Jadi kurang lebih 20 menit, 19 menit tergantung situasi di jalan raya. Gitu. Tapi Pak Panglima memulai kegiatan paginya biasanya diawali apa sih Pak? Sebelum bersepeda. Sebelum bersepeda saya naik sepeda juga ke musola, ke masjid. Oh gitu. Sholat subuh, naik sepeda, balik ke sini, terus makan pagi. Makan pagi saya pokoknya sebelum jam 6 harus makan pagi. Oh, oke. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya ngikutin dari belakang ini samping Bapak deh untuk iya, bisa iya. ini sepedaan bareng. Ya, Kita Mbak, sama-sama silakan. ya, Ya. Pak Panglima. Sobat Milenial dan Gen Z, setelah tadi saya dan Pak Panglima Kolin Lamil, Laksamana Muda Rudi Afiantara, goes sepeda dari rumah dinas, akhirnya kami tiba di markas Kolin Lamil di area Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan di samping saya sudah ada Pak Panglima yang akan menceritakan tadi bagaimana sih perjalanannya gitu. Dan kita akan menggali lebih jauh sebenarnya apa sih tupoksi dari Kolin Lamil di TNI Angkatan Laut ini gitu. Jadi Pak Panglima langsung aja. Jadi tadi kita nempuh berapa kilo nih Pak? Tadi kita dari rumah jabatan Pangkolin Lamil, Sunter Kodamar, sampai ke Tanjung Priok, ke markas Kolin Lamil itu kurang lebih 6,8 km. 6,8 km. Kecepatannya rata-rata 20 sampai 30 km per jam. Iya. Sehingga kan 1 menit itu kalau 20-30 km per jam kurang lebih 333,3 meter ya. Jadi 6,8 kurang lebih ditempuh dengan kecepatan 20 sampai 30 rata-rata 20 menit, Mbak. 20 menit sampai rumah. Ulangi sampai kantor. Begitu juga sebaliknya sih. Bapak berarti pulangnya juga goes sepeda juga? Goes sepeda. Oh, jadi nggak cuma berangkatnya aja? Ya, tapi ini kita juga harus bijak, Mbak. Tergantung situasi kan ya. Kalau hujan, pasti nggak mungkin kita naik sepedaan. Betul. Atau misalkan siang ada rapat di Cilangkap, mau besal, kan kurang lebih 30 km itu. Jadi kalau dari sini misalkan ada rapat jam 10 kita berangkat dari kantor ke sini dulu, naik sepeda baru berangkat ke Cilangkap naik kendaraan dinas. Gitu. Oke. Sebenarnya Pak Panglima apa sih yang membuat Bapak mencetuskan ide, udah deh saya goes sepeda dari rumah jabatan dinas ke kantor? Baik, pertimbangannya ada 4. Yang pertama, kami mengikuti kebijakan pemerintah. Arahan Bapak Presiden kan ASN, aparatur negara, aparatur pemerintah sebaiknya menggunakan sepeda ke kantor, bike to work. Kemudian juga atas arahan dari pimpinan,
dari Bapak Kasal, kita harus mendukung kebijakan pemerintah, apapun itu kebijakannya. Nah, pertama itu tadi arahan dari pemerintah. Yang kedua, menurut saya harus naik sepeda ke kantor maupun sebaliknya jika memungkinkan, gitu suasana yang memungkinkan. Yang pertama adalah pertimbangan untuk mewujudkan ketahanan lingkungan. Ketahanan lingkungan di sini maksudnya kalau kita bersepeda, maka kita akan mengurangi polusi udara. Kita tahu kan di jalan raya banyak transportasi menimbulkan emisi karbon kan ya, dari knalpot, gas buang. Itu kita untuk mengurangi gas buang atau emisi karbon atau polusi udara. Yang kedua pertimbangannya adalah ketahanan energi. Ketahanan energi sesuai dengan kebijakan pemerintah, kita harus ekonomis, hemat bahan bakar. Nah, kalau kami menggunakan bahan bakar, berarti kami juga kan tidak menggunakan bahan bakar selama situasi memungkinkan, karena jaraknya juga dekat kan. Jadi ibaratnya kita harus hemat juga bahan bakar. Yang keempat adalah untuk mewujudkan ketahanan fisik. Nah, kebetulan saya hobi olahraga, jadi selain olahraga tenis, saya kalau tenis kan rutin Sabtu pagi, Minggu sore. Kemudian Selasa Jumat di sini olahraga bersama. Kemudian hari Rabu juga olahraga mandiri. Jadi alangkah baiknya saya naik sepeda saja dari kantor dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Demikian, Mbak. Oke. Jadi ini sudah pekan kedua ya? Pekan kedua, betul. Panglima goes sepeda dari rumah dinas ke kantor. Lalu kan satuan Kolin Lamil ini ada selain di Jakarta juga di Surabaya dan Makassar, Pak. Nah, apakah goes sepeda bike to work ini akan disosialisasikan juga ke dua daerah tadi? Bukan disosialisasikan, sejak minggu kemarin sudah kami perintahkan kepada satuan jajaran kami kami Kolin Lamil itu mempunyai 3 komando pelaksana pembinaan unsur-unsur dan personil Kolin Lamil, yaitu Kolin Lamil, Satlin Lamil 1 di Jakarta, Satlin Lamil 2 di Surabaya, Satlin Lamil 3 di Makassar. Sudah kami arahkan untuk bersepeda jika domisili ke kantor dekat. Gitu. Oke. Jadi ini bukan sekedar formalitas ya Pak, akan dijadikan satu hal yang rutin ya untuk kedepannya gitu. Saya akan cita-cita saya akan rutinkan selama itu situasi memungkinkan ya, tidak hujan, artinya tidak ada kegiatan yang jauh dari kantor gitu. Gitu. Dan prajurit yang sekitar sini juga pada naik sepeda juga. Yang dari Tanjung Priok, dari Dewa Ruci, Komplek Dewa Ruci, Marunda, naik sepeda. Yang disarankan tuh dari rumah ke kantor untuk yang para prajurit itu radius berapa kilo, Pak? Jaraknya ke kantor. Ya, saya kan memberi contoh aja. Saya 6,7 km, 6,8 bisa naik sepeda. Nah, gitu. Yang lain yang sekitar sini pasti pada mereka naik sepeda. Oke. Tadi kelihatannya kalau saya ngikutin dari belakang gitu ya, Pak Panglima udah luas banget mengemudi sepedanya sambil tetap memperhatikan kendaraan di kanan kiri gitu supaya tetap aman. Apa sih Pak tips-tips goes nih yang bike to work gitu supaya tetap aman tapi mendukung kebijakan pemerintah untuk penghematan energi itu? Kita juga kalau bersepeda itu, saya punya prinsip. Naik sepeda itu kalau kamu ingin selamat jatuh, maka kamu harus terus mengayuh. Begitu juga kita kalau hidup ini kan kita harus terus bergerak, jangan sampai diam. Nah, dalam bersepeda kita juga bukan berarti kita harus mengutamakan keselamatan sendiri, tidak. Kita harus mengutamakan keselamatan orang lain juga. Makanya saya tadi di jalur sepeda yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi saya di situ terus. Itu untuk keselamatan sendiri, juga untuk keselamatan pengendara yang lain. Oke, baik. Nah, kami sekarang pengen tahu lebih jauh mengenai sosok Pak Panglima Kolin Lamil. Saya melihat Pak Panglima itu berarti lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 93 ya? Tahun 93. Dengan berarti mulai menjabat tuh dari 2024 ya Pak? Enggak. 2025? Komandan KRI ya. Untuk yang Panglima Kolin Lamil ini? Panglima Kolin Lamil saya menjabat sejak Agustus 2025. Oke. Nah Pak, banyak yang bertanya gitu ya publik, karena kan Pak Panglima disapanya Panglima. Sementara kan publik terasosiasinya Panglima adalah Panglima TNI. Mungkin Pak Panglima bisa menceritakan tupoksinya kalau di Kolin Lamil tuh ngapain sih Pak? Baik. Kolin Lamil memiliki 12 KRI yang terdiri dari 5 KRI di bawah pembinaan Satlin Lamil 1 Jakarta, 5 KRI berada di bawah pembinaan tanggung jawab Satlin Lamil 2 Surabaya, dan 2 KRI di bawah jajaran Satlin Lamil 3 di Makassar, Mbak. Tugas pokok kami yang pertama, kami sebagai Kotama operasional
mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi angkutan laut militer dalam rangka mendukung operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang dan mendukung angkutan laut untuk menunjang pembangunan nasional. Sedangkan sebagai Kotama Pembinaan, jadi kami sebagai Kotama Pembinaan bertanggung jawab kepada Bapak Kasal. Sebagai Kotama Op, kami melaksanakan operasi dari Mabes TNI, dari Panglima TNI. Jadi sebagai Kotama Pembinaan kami memiliki fungsi satu sebagai pembina tunggal angkutan laut militer. Yang kedua, membina kemampuan sistem angkutan laut militer. Yang ketiga, membina angkutan laut nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara di laut. Dan yang keempat, fungsi kami adalah melaksanakan atau menyiapkan operasional Kolonel Lamil untuk melaksanakan pergeseran pasukan, kemudian alat peralatan dan perbekalan, baik yang bersifat administratif maupun bersifat taktis strategis. Demikian Mbak tugas pokok dan fungsi Kolonel Lamil. Oke, berarti itu dianggap sejajar dengan TNI AL atau ada di bawahnya sih Pak? Kami tadi sudah saya sampaikan bahwa kami ini satuan pembinaan sebagai Kotama Bin di bawah jajaran TNI AL. Oh, oke, baik. TNI AL cuman melaksanakan operasinya perintah dari Pak Kasal. Panglima TNI. Oh, Panglima TNI. Makanya kami tambahkan ya. Makanya kami sampai dengan saat ini sudah melaksanakan pergeseran pasukan 51.624 orang pasukan Angkatan Darat dari berbagai daerah untuk melaksanakan pengamanan perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, kemudian di perbatasan RI NTT Timor Leste, kemudian perbatasan RI di Papua New Guinea, nah, kemudian ke pulau-pulau terluar, Mbak. Pulau-pulau terluar dan pulau terdepan yang di kecil-kecil itu yang tanpa penghuni itu ada pasukan Angkatan Darat dan pasukan Marinir. Oke. Nah, Pak Panglima saya lihat kan juga rekam jejaknya itu ketika meniti karir di dunia militer ini pernah beberapa kali menjadi komandan kapal perang. Saya hitung kalau nggak salah 4 atau 5 gitu ya. 5 ya. Nah, yang paling fenomenal nih saya lihat itu adalah ketika mengomandoi KRI Layang tahun 2009. Karena ketika itu ada momen Bapak mengusir kapal perang Malaysia di KDU ya kalau nggak salah. Ya, perairan Ambalat. Itu gimana ceritanya sih, Pak? Ini saya ceritain Komandan KRI dulu ya. 2006. Pengalaman saya sebagai Komandan KRI, yang pertama tahun 2006 saya pernah menjabat Komandan KRI Untung Surapati. Kemudian 2007 saya pindah menjadi Komandan KRI Rencong di Koarmada 2, sama-sama Koarmada 2. Kemudian 2009 setelah saya mengikuti pendidikan Seskoal kan 2008. Kemudian saya setelah pendidikan Seskoal menjabat sebagai Komandan KRI Layang selama 1 tahun 2009. Kemudian itu job saya letkol, dari mayor ke letkol di KRI Layang. Kemudian pindah ke jabatan job yang sama, level yang sama, yaitu Komandan KRI Malahayati. Nah, kemudian setelah Komandan Malahayati itu 2011, 1 tahun. Setelah 2011 saya kemudian menjabat Komandan Lanal Timika 2013 di Papua. Saya selama kurang lebih 10 bulan. Baru setelah itu saya naik kolonel, Mbak. Kembali lagi ke Koarmada 2 menjadi Komandan KRI Ki Hajar Dewantara. Nah, kolonelnya saya di situ. Dan itu adalah saya bertugas terakhir sebagai Komandan KRI. Jadi sudah 5 kali, Mbak. 5 kapal perang ya, 5 Pak, kapal ya? perang. Berarti kalau kapal perang tuh tugas utamanya adalah kalau melihat ada potensi ancaman, dia gimana, Pak? Ya, kita kan melaksanakan tugas-tugas kan selain melaksanakan menjaga kedaulatan dan hukum di laut ya, melaksanakan menjaga keamanan dan selain di perairan seluruh Indonesia juga di perbatasan, Mbak. Waktu itu saya Komandan KRI Layang melaksanakan patroli pengamanan di perbatasan Ambalat. Nah, ada salah satu kapal perang Malaysia waktu itu ya. Dia arahnya ke selatan terus, memasuki wilayah kita, wilayah Indonesia. Harusnya kalau dia belok ke timur, ke arah timur kan berarti ya sah-sah saja gitu kan. Dia karena lintas damai kan. Tapi ini terus ke selatan. Terus ke selatan pas kami sedang patroli di sana, ketemu di trek, oh itu ada kapal perang Malaysia. Ditanya, dia sedang patroli katanya. Loh ini wilayah kami. Saya deketin, saya hadang haluannya dia.
Terus saya bilang, ini kita saling menjaga kedaulatan masing-masing. Anda sudah memasuki wilayah kami. Setelah kami komunikasikan, akhirnya ya mereka mengerti. Ya, sama-sama negara tetangga ya. Jadi kita saling menjaga keamanan masing-masing. Akhirnya dia mengikuti arahan kita. Dia akhirnya ke selatan, ulangi ke arah timur, terus ke utara karena dia dari Tawau mau ke Sandakan kalau tidak salah waktu itu. Oke, jadi itu bukan dianggap sebagai bentuk tindakan provokasi gitu bukan ya Pak? Karena Bukan. memang sedang patroli dan kebetulan ini aja ketemu dengan KRI Layang. yang tadi itu. Ya cuman dia maksudnya terlalu jauh. Dia terlalu jauh. Okay. Dikiranya saya nggak ada mungkin. KRI Layang dikiranya nggak ada. Dia terlalu jauh, hampir mendekati Karang-Unarang dia waktu itu. Terus kami deketin, berarti sudah kami komunikasikan lewat radio, baru dia paham. Anda dari mana mau kemana? Saya dari Tawau katanya mau ke Sandakan. Kenapa Anda terlalu ke selatan? Silahkan Anda arah haluan ke arah Sandakan. Akhirnya dia ke timur. Itu aja sebenarnya. Oke, baik. Kemudian Pak, kalau kapal perang itu kan, atau kapal gitu ya, salah satu tantangannya adalah menghadapi bagaimana sinyal alam ini kan Pak. Ya. Kalau tiba-tiba ombaknya sedang besar gitu, kadang-kadang kan bisa mengancam keselamatan. Langkah mitigasinya apa sih Pak yang Bapak siapkan sebagai komandan kapal perang itu? Jadi selama saya di Kolin Lamil, saya selalu menekankan kepada seluruh KRI, jajaran Kolin Lamil bahwa kita harus mengupdate ramalan cuaca dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, BMKG. Itu ada ramalan cuaca yang setiap hari ada, Pak. Jadi 1 minggu ke depan kita sudah punya. Di situ ada arah anginnya dari mana, arusnya kemana, kemudian tinggi gelombangnya berapa, kita tahu. Nah, itu untuk mengetahui situasi alam kalau kita sedang berlayar. Kemudian kita harus melaksanakan latihan, Mbak. Jadi ada namanya di KRI itu namanya peran menghadapi cuaca buruk. Peran cuaca buruk ya. Jadi harus tahu prajurit itu siapa berbuat apa ada di situ. Jadi pada saat cuaca buruk ada di announce agar ikat benda-benda yang mudah bergerak. Kemudian seluruh prajurit menggunakan life jacket, swim vest, gitu. Kemudian kita harus mengupdate, harus komunikasi dengan komunikasi radio, jadi supaya bisa tahu situasi, berbagi informasi dan sebagainya. Nah, kalau perhitungan taktis, kalau kita menghadapi ombak kan, kalau yang paling berbahaya itu kan dari lambung kiri kanan atau dari haluan. Nah, paling enak kan kita kalau ombak besar kan dari buritan karena kedorong. Jadi kalau misalkan menghadapi ombak, kira-kira membahayakan keselamatan kapal, maka ada perhitungan taktis. Kadang-kadang 30 sampai 45 dari arah ombak kita harus menghindar kiri atau kanan sehingga tidak terlalu ekstrim kita menghadapi ombak tersebut, gitu, gelombang tersebut. Jadi sebelum memutuskan untuk berlayar tuh sudah pasti tahu situasi ininya kan ya? Sudah pasti tahu, ada. Zaman sekarang ya, dari BMKG, makanya kita sangat terbantu dengan ada ramalan cuaca dari BMKG. Kalau sekali berlayar tuh berapa lama sih Pak kalau kapal perang itu? Tergantung jarak, yang pertama tergantung kecepatan. Ya. Kalau misalkan dari sini ke Surabaya, misalkan ya dari sini Surabaya ya bisa ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 1,5 hari, ada yang kurang dari 24 jam, bisa tergantung kecepatan saja sih. Gitu. Lumayan cepat ya dengan lagi naik kapal. Kemudian tahun lalu itu kan TNI AL sebenarnya dari beberapa tahun sebelumnya sudah turut membantu sih ya Pak. Program pemerintah yaitu melalui mudik gratis. Ya. Kalau spesialnya tahun ini ditambah rutenya yang saya lihat, kalau biasanya kan hanya sepanjang di Pulau Jawa ya Pak, dari Jakarta ke Semarang lalu Surabaya dan kembali lagi. Yeah. Kalau yang tahun ini ditambah dengan perairan Bangka Belitung ya Pak? Bangka Belitung. Itu apakah karena peminatnya banyak ditambah gitu, dan apakah ke depan mungkin terbuka gitu ya peluang Pak untuk misalnya mudik gratisnya ke Pulau Sumatera gitu? Ya, ini tergantung nanti situasi yang akan dihadapi ke depan ya. Dan saya sudah, Kolin Lamil termasuk Kolin Lamil ini sudah melaksanakan mudik gratis ini, mendukung mudik gratis ke Surabaya, Jakarta, Semarang, Surabaya, pulang pergi. Jadi berangkat mudik itu tanggal 17 Maret kemarin itu mengangkut 1.147 penumpang dan 506 sepeda motor kalau tidak salah ya. Terus kembalinya itu 1.084
penumpang dan kendaraannya menurun menjadi 264 kalau tidak salah. 264. Pendaftarannya di sini berarti? Di sini, di Kolin Lamil, online waktu itu. Online, oke. gratis. Nah, untuk penambahan rute, maaf tadi saya tambahkan tahun ini kan ada 2 ya, tadi Jakarta, Semarang, Surabaya, Sama Bangka kemudian Belitung. dari Jakarta ke Bangka Belitung. Itu atas kerjasama antara TNI AL dengan Pemprov Bangka Belitung. Nah, kalau penambahan tahun ini kami belum bisa memastikan, ya, tapi arahannya kalau jika memungkinkan ya pasti ditambah lah. Ada rute yang baru. Tapi ini tergantung situasi juga sih. Oke. Jadi catat guys, nanti bisa mudik tahun depan, nggak mau mengeluarkan biaya, menghemat, bisa numpang naik kapal KRI, perang dari Mako Kolin Lamil gitu. Nanti pendaftarannya biasanya pantau online aja akun media sosialnya Kolin Lamil ya, Pak. Gitu guys. Oke Pak. Kemudian yang selanjutnya, apa pesan dari Pak Panglima gitu ya bagi anak-anak muda untuk juga mengikuti jejak Bapak nih, baik to work gitu, karena kan pada ngeluh gitu ya kalau kerja di Jakarta macet gitu ya Pak. Lalu kemudian solusinya kadang-kadang merasa, tapi gimana kalau misalnya nggak naik kendaraan, nggak bisa gitu. Kalau Pak Panglima sendiri masukannya apa Pak? Kalau saya memberikan saran, selagi kita bisa melaksanakan olahraga sambil bekerja ke kantor, mari kita naik sepeda. Itu yang pertama. Yang kedua, hemat ekonomis, gitu ya kan? Ekonomis dari finansial kita lebih hemat. Ya, tidak bayar bensin, tidak bayar ongkos. Jadi kita naik sepeda aja, enjoy aja. Dan kita juga yang saya bilang tadi, mengurangi polusi udara. Nah, mengurangi polusi udara, kita bersepeda. Dan saya juga mohon maaf ya, setelah mengikuti sepeda olahraga tuh istilahnya stamina saya jadi enak gitu ya, nah, karena rutin olahraga. Kalau yang diet gitu bisa nggak sih Pak olahraga sepedaan tuh nurunin berat badan gitu? Wah, kalau itu ranahnya dari orang kesehatan, saya belum bisa jawab. Oke, baik. Ya tadi Sobat Milenial dan Gen Z, obrolan saya bersama dengan Pak Panglima Kolin Lamil, Laksamana Muda Rudi Afiantara. Dan terakhir, Pak Panglima akan ngajakin kita untuk office tour dan juga melihat kapal yang sedang bersandar di Mako Kolin Lamil. Ikuti kami. Boleh saya pesan ya? Yes, gimana, pesan Pak? boleh ya? Boleh. Oh ya, silakan. Boleh. Oh ya, ini maaf Pak. Pesan untuk prajurit Kolin Lamil, yang pertama, disiplin tanpa harus diawasi. Tepat waktu tanpa harus diingatkan. Tanggung jawab tanpa harus diminta. Bekerja dengan baik tanpa harus diperintah. Nah, itu pesan saya. Oke, baik kalau gitu. Catat untuk semua prajurit Kolin Lamil. Ada berapa Pak jumlah prajurit Kolin Lamil? Sampai sekarang ini ada 2.203. 2.203. Dari 2.277. Harusnya 2.277, sekarang ada 2.203. Oke, baik. Itu tadi pesan dari Pak Panglima ya. Oke, mari kita sekarang office tour. Nah, ini ada apa aja nih di ruang kerja Pak Panglima? Lumayan luas ya Pak? Ya, ini meja kerja saya. Ini kalau ada staf saya, tamu, bukan dari luar, tamu saya lah. Apa istilahnya staf saya di sini. Kalau tadi itu ruangan tamu dari luar, kalau ada tamu, tamu di sana. Situ. Oke. Ya, itu ruangan kamar mandi saya. Oke. Biasanya hari-hari Pak Panglima sudah ada di ruang kerjanya dari jam berapa? Saya rata-rata jam 6:15 lah. 6:15? 6:15. Pagi sekali ya Pak? Pagi saya udah di sini. Oke. Karena kalau saya orangnya paling takut terlambat. Saya lebih baik diawali dengan senyuman daripada diakhiri dengan tertawaan. Iya. Ya gitu. Dan ini ya, biasanya kalau ini gerasa gerusuk gitu ya? Iya, saya santai. Orangnya saya takut terlambat. Oke. Nah ini topi menggambarkan nama-nama kapal perang yang kita miliki. Ada yang betul dari KRI yang ada di jajaran kami, Kolin Lamil. Ada juga ini mantan Kolin Lamil yang lama itu menerima pemberian topi dari KRI jajaran Koarmada 1, Koarmada 2 yang sandar di sini. Terus beliau memberikan kenang-kenangan gitu. Oke. Kalau ini adalah miniatur dari kapal perang kita ya Pak? Ya, kapal perang kita ini KRI Banjarmasin, ini miniatur KRI Banjarmasin. Ini yang paling baru berarti ya? Tanjung Kambani. Ini sudah lama ini. KRB, iya.
Yang paling baru yang baru datang dari Italia itu ya? Itu di jajaran Koarmada 2, KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Iya, Prabu Siliwangi. Kalau kami kepalanya 5 semua. Oh gitu. Ada yang 5 ya. Itu nomor-nomornya menggambarkan apa sih Pak? Bisa diidentifikasi berarti? Bisa. Kalau 592 itu kayak berarti KRI jajaran Kolin Lamil, namanya KRI Banjarmasin. Kemudian KRI ini kapal lama nih, 504 Telukau, tapi sudah nggak ada ini. Sudah nggak ada. Sekarang sudah kapal yang baru buatan dalam negeri, banyak buatan dalam negeri. Oke. Dan Bapak bisa melihat? Bisa ngelihat ya. Mari kita lihat. Yang lagi sandar dari sini. Ya. Bisa nggak Pak? Bisa. Aduh. Mari kita lihat. Wah, bagus sekali Pak view-nya ya. Itu KRI Banda Aceh yang kemarin ngangkut itu. Iya, mudik gratis. Iya. Mudik gratis. Ini yang ke Pulau Jawa kan Pak? Iya, yang ini ke Semarang, sama Surabaya. Kemudian kembalinya dari Surabaya, Semarang ke Jakarta tanggal 26 Maret kemarin. Itu jajaran dari KRI kami yang sudah selesai melaksanakan pergeseran pasukan ke beberapa daerah operasi di seluruh Indonesia. Pak, ini saya penasaran. Kalau yang mudik berarti mereka tidur dan makan buka puasa di sana juga, Pak? Iya. Jadi ada ruang pasukan, Mbak. Ada ruang pasukan di sana, di dalamnya itu. Ada juga yang tidur di tank deck. Kan tanknya nggak ada ya. Jadi di geladak tank deck itu dipasang roster, tempat tidur, kasur dan sebagainya untuk para penumpang. Oh, menarik. Berarti experience baru nih mudik dengan kapal perang. 524 ini kapal apa, Pak? 524 adalah KRI Teluk Calang. Ya, itu jajaran di Kolin Lamil. Oke, jadi kalau Kolin Lamil tuh kodenya dimulai dari angka 5 ya, Pak? 5, ya ada 5. 524, 593, ada daftarnya. Oke, baik. Ya ini lapangan apel kami, apel pagi. Ya, jadi kalau ada acara pelepasan pasukan segala macam di sini biasanya di sini. kan? Pelepasan pasukan di sini, penerimaan pasukan juga di sini. Yang selesai operasi itu, biasanya pasukan Angkatan Darat, Marinir, selesai penugasan, diterima di sini biasanya. Oke, kan rencananya mau ada pasukan Unifil yang kembali, itu nggak lewat sini juga, Pak? Kita tergantung ini juga situasi. Nanti bisa di sini atau bisa di dermaga Pelindo. Oke. Baik. Jadi areanya ruang kerja Pak Panglima adalah dari sana tadi sampai ke ini bagian ininya ya, beranda depannya ya. Ya, jadi kalau kita ngelihat ada gelar pasukan, ngelihat apel bisa ngelihat dari sini. Berarti kalau ada yang terlambat tuh pasukannya kelihatan ya Pak dari sini? Kelihatan. Nggak bisa ini. Iya, kelihatan. Apa curi-curi ini langsung masuk ke barisan. Ya, itu dia tadi Sobat Milenial dan Gen Z, obrolan saya bersama dengan Panglima Kolin Lamil, Bapak Laksamana Muda Rudi Afiantara. Tayangan ini bisa kalian saksikan di semua aplikasi media sosial IDN Times, termasuk YouTube kami untuk program Ngobrol Seru. Sampai jumpa di episode Ngobrol Seru selanjutnya. Bye-bye.